Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Capricorn. Kali ini aku akan melakukan reading mengenai apa kabar mantan zodiak Capricorn di bulan Juni tahun 2021. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading ya. Jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk semua Capricorn di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu ini tidak resonate, maka jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Energi juga bisa saja vice versa ya. Oke. Capricorn, di sini aku akan coba shuffle kartunya untuk kamu. Oke. Capricorn, apa kabar mantan Capricorn di bulan Juni tahun 2021? Apa kabar mantan Capricorn di bulan Juni tahun 2021? Oke. Capricorn, apa kabar mantan Capricorn di bulan Juni tahun 2021? Once more Capricorn. Oke, cukup ya. Queen of Cups ya. Oke. Lalu Seven of Pentacles. Oke. Eight of Cups. Seven of Swords. Oke. Kita lihat lagi ada The Fool. Two of Pentacles. Oke, ada energi The Fool di sini ya. Ada The Tower. Six of Swords. Oke. Capricorn, dan di bottom of the deck-nya ada Nine of Cups, ada Four of Pentacles, The Hangman, Page of Wands, Page of Pentacles. Oke. Capricorn, karena ini adalah general reading ya, jadi energinya bisa resonate, bisa enggak untuk kamu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu di sini. Aku lihat mungkin beberapa Capricorn dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio. Lalu ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius ya. Namun jangan jadikan zodiak sebagai patokan, karena mungkin zodiak hanyalah sebuah energi ya. Tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, Capricorn. Apa kabar mantan kamu ya di bulan Juni? Aku ngeliat di sini sepertinya ya dia memilih untuk move on ya dari kamu nih ya, meskipun sulit ya. Sebenarnya energinya di sini dia masih bimbang sih ya. Aku belum bisa menyatakan banget dia move on bisa gitu dari kamu, enggak, tetapi ingin ya, dia ingin move on ya, inginnya dia, tetapi mungkin dalam prosesnya itu sulit gitu loh ya. Tetapi di sini dia menginginkan ya untuk bisa move on dari kamu, walaupun aku ngelihat di sini memang agaknya prosesnya sulit untuk dia bisa move on dari kamu ya.
Dengan hadirnya Queen of Cups di sini aku ngelihat dia masih menyimpan perasaan yang begitu besar untuk kamu Capricorn ya. Dia masih sangat mengingat kamu dengan jelas ya. Dia masih mengenang memori-memori di masa lalunya bersama kamu ya. Dia masih mengingat semua kenangannya bersama kamu ya. Kenangan pahit ataupun kenangan yang manis gitu ya. Di sini semua hal ya, suka duka yang pernah kalian lalui bersama di masa lalu itu masih sangat kuat gitu loh ya, dalam ingatan dia, di dalam hati dia gitu. Dia tidak bisa melupakan ya itu secepat mungkin gitu ya. Di sini dia nggak bisa gitu, belum ya. Aku rasa memang mungkin dia menginginkan dirinya untuk bisa move on, tetapi ya belum bisa sepenuhnya gitu, karena energi masa lalu ini masih sangat kuat gitu ya. Bahkan energinya Capricorn sendiri masih kuat banget di dalam benak dia, di dalam hati dia gitu. Di sini dia seperti kayak nggak bisa menerima kenyataan ya, masih nggak nyangka gitu bahwa kamu sama dia itu sudah tidak bersama ya. Di sini dia hanya bisa bernostalgia gitu ya dengan semua momen-momen kalian di masa lalu ya. Oke, dia hanya bisa mengingat aja gitu loh di sini energinya ya. Belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dia dari kamu Capricorn di sini. Ya, jadi kayak bayang-bayang kamu tuh masih nyangkut aja di pikiran dia gitu, di hati dia ya. Ya, itu semua karena sebenarnya dia itu mencintai kamu di sini ya. Itu yang aku lihat. Seven of Pentacles, dan jelas juga di sini terlihat bahwa dia itu masih menunggu kamu atau masih menantikan kamu sebenarnya di dalam hati dia ya, nggak bisa dipungkiri. Ya, mungkin di mulutnya dia bisa berkata, "Oke, gue mau move on dari Capricorn." Tapi ya, pikiran dan hatinya tuh nggak bisa dibohongin gitu. Dia masih stay for you Capricorn ya. Dia masih berdiri tegak untuk kamu ya. Dia masih menanti keajaiban datang ya, untuk bisa bersama kamu kembali. Dia masih menanti harapan-harapan positif itu terjadi ya, terwujud. Di sini intinya dia masih waiting for you for a long time Capricorn. Oke, seberapapun kuat dia ingin move dari kamu, tetapi sebenarnya energinya kalau bisa balik ya balik gitu ya. Di sini itu yang aku lihat. Oke, dan mungkin saat ini juga dia masih memperhatikan kamu dari jauh atau mengawasi kamu dari jauh Capricorn ya. Dia masih mikirin kamu gitu ya. Tetapi ya itu aja yang bisa dia lakukan. Dia nggak ada tindakan apapun, dia nggak ada action apapun gitu ya. Dia hanya bisa melihat kamu dari jauh aja gitu. Di sini yang aku lihat energinya ya. Oke, ada Eight of Cups juga di sini. Aku ngelihat bahwa memang sempat terjadi konflik di antara kalian ya, di dalam hubungan kalian. Mungkin memang ada suatu permasalahan gitu ya, dan mungkin permasalahan itu berulang kali terjadi, tetapi belum ada solusinya atau penyelesaiannya gitu ya Capricorn. Jadi di sini mungkin dia mulai jenuh gitu ya dengan konflik yang ada, sedangkan solusinya nggak ketemu ya. Dan dia berpikir bahwa mungkin jalan terbaiknya dia harus pergi dari kamu ya. Makanya di sini aku ngeliat dia berpikir untuk meninggalkan kamu. Bukan berpikir ya, memang sudah meninggalkan kamu gitu. Karena dia berpikir itu memang pilihan yang terbaik, jalan terbaik gitu. Jalan terbaiknya dia pergi dari kamu, meninggalkan hubungannya. Padahal ya mana ada sih gitu ya jalan terbaik dengan pergi gitu kan, meninggalkan permasalahan yang belum clear gitu. Di sini nggak gentle dong ya. Jadi yang aku lihat memang
Sebenarnya kalau punya konflik atau permasalahan dalam suatu hubungan, itu jalan terbaiknya bukan pergi. Kalau memang belum menemukan solusi atau penyelesaiannya, ya dicari terus sampai ketemu gitu loh, sampai menemukan titik temunya itu di mana gitu, sampai clear, benar-benar clear. Kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan, oke, gitu loh, berpisah gitu. Tapi setidaknya ada kejelasan di sini ya, bukan pergi begitu aja di sini ya. Oke. Lalu ada Seven of Swords ya. Mungkin beberapa dari orang yang dealing dengan Capricorn ini adalah orang yang manipulatif lah. Mungkin dia pernah membohongi kamu Capricorn ya, pernah berlaku tidak jujur sama kamu, atau dia pernah memanfaatkan kamu ya, berbuat curang. Intinya agak manipulatif orangnya di sini ya, tapi beberapa ya, tidak semua. Dan yang aku lihat di sini sebenarnya untuk dia itu agak sulit ya untuk move on dari kamu, walaupun sebenarnya ya dia menginginkan suatu perpindahan kondisi lah, dari kondisi lama ke kondisi baru. Dia ingin move on dari kamu, dia ingin melanjutkan hidupnya. Tetapi di sini dalam pergerakannya atau dalam perjalanannya dia untuk bisa move on gitu ya, di sini itu agaknya sulit gitu ya, karena di sini dia masih flashback terus gitu ya, masih ngelihat ke belakang terus gitu, masih kayak masih mengingat semua masa lalunya bersama kamu gitu, masih melihat hal-hal yang ada di belakang yang sudah pernah dia lalui bersama kamu gitu. Jadi ya sulit gitu ya, itu menghambat pergerakannya dia untuk move on di sini ya. Jadi seseorang yang melangkah ke depan tapi kepalanya nengok ke belakang ya. Jadi dia nggak memperhatikan langkah dia ke depan gitu. Bisa aja di depan ada batu, dia kesandung jatuh gitu kan. Jadi ya begitu ya analoginya gitu. Jadi kayak seseorang yang nggak fokus sama langkah dia sendiri, padahal dia memilih untuk move on, tapi dia belum fokus sama sesuatu hal yang dia pilih gitu ya di sini. Lalu ada The Fool, di sini jelas dia menginginkan suatu awal mula baru, dia ingin membuka lembaran baru, dia ingin memulai hidup yang baru gitu ya. Sebenarnya ya dia menginginkan hal itu, tetapi kondisinya ya di sini dia dihadapkan pada suatu pilihan gitu. Karena mungkin ya ada dua pilihan di sini. Yang satu, dia ingin move on, dia ingin membuka lembaran baru dalam hidup dia, tapi di sisi yang lain hatinya nggak bisa bohong, belum bisa melupakan Capricorn ya, belum bisa melepaskan gitu ya energi masa lalunya bersama Capricorn. Jadi di sini dia kayak berada dalam indecision gitu ya, bingung sendiri dia ya. Di sini dia kayak lagi mempertimbangkan sebenarnya apa yang harus dia pilih, keputusan apa yang harus dia ambil. Di sini dia pun masih menimbang-nimbang dan dia masih banyak berpikir ya di sini. Oke, karena mungkin ini adalah suatu pilihan yang sulit untuk dia gitu. Apakah dia ingin kembali ke kamu Capricorn karena memang dia belum bisa move dari kamu, atau dia tetap melanjutkan hidup dia ya tanpa kamu, tapi terus dibayangi oleh bayang-bayang masa lalunya bersama kamu gitu loh. Itu yang aku lihat di sini. The Tower moment jelas ya, kamu nggak bisa mengelak. Memang hubungan kalian sudah berakhir ya, hubungan kalian sudah end, sudah putus gitu ya. Bahkan di sini aku ngelihat berakhirnya hubungan kalian ini terjadi begitu cepat ya, terjadi secara tiba-tiba, nggak pernah kamu duga ataupun nggak pernah dia duga ya. Ini sangat membuat kalian terkejut, shock gitu. Kalian benar-benar kayak nggak nyangka bahwa hubungan kalian akan berakhir gitu ya, karena ada shock moment di sini. Ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sama sekali ya. Oke, dan kalaupun di sini dia menginginkan move on ya, itu sulit agaknya ya sepertinya di sini. Ya jelas di sini Nine of Cups, dia masih banyak berpikir nih ya, masih banyak mikir antara kedua hal ini, apa yang harus dia putuskan, apa yang harus dia pilih. Karena memang seperti yang aku katakan tadi, dia lagi dihadapkan pada kondisi
dimana dia harus menentukan pilihan ya, mengambil keputusan, tapi dianya bingung, belum bisa menentukan apapun ya, makanya di sini dia masih mikir-mikir. Dan Four of Pentacles di sini jelas banget bahwa kondisi dia saat ini stagnan ya, dia stuck, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bergerak gitu ya. Tapi dia pun di sini nggak bisa berbuat apa-apa gitu, dengan kondisi ini dia nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa berbuat apapun di sini ya, nggak ada action seperti yang aku katakan tadi. Oke. The Hangman. Oke, di sini memang ada sesuatu hal yang belum clear ya, memang belum tuntas gitu. Di sini mungkin ada permasalahan atau ada konflik yang memang belum terselesaikan dengan baik di sini di antara kalian, dan masih membutuhkan suatu pertanggungjawaban di antara kalian berdua gitu ya, yang harus diselesaikan dulu. Ya, ada sesuatu hal yang masih menggantung. Entah perasaan dia yang masih menggantung ke kamu, atau memang jelas ada suatu konflik yang masih menggantung di sini ya. Oke. Page of Wands, dia masih kayak memantau kamu dari jauh atau mengawasi kamu dari jauh Capricorn sebenarnya. Ya, cuman memang agaknya kamu dealing dengan seseorang yang kurang dewasa ya. Tidak berpatokan dengan umur ya. Bisa jadi dia lebih muda dari kamu ya. Atau bisa juga dia lebih dewasa dari kamu, lebih tua dari kamu umurnya, tetapi memang pola pikirnya yang kurang dewasa di sini. Jadi agaknya kamu berdealing dengan orang yang belum bisa fokus sama kamu Capricorn gitu ya. Dia belum bisa fokus pada hubungan kalian gitu. Di sini dia masih fokus sama kesenangan dia sendiri. Bisa jadi dia lebih fokus sama karirnya dia, atau dia lebih fokus sama hobinya dia, kegiatan dia, apapun itu ya, fokus sama diri dia gitu. Dia belum bisa fokus ke Capricorn. Bahkan di sini yang aku lihat dia belum bisa atau belum siap untuk berkomitmen ya. Ya itu tadi, karena memang mungkin aku lihat pola pikirnya yang kurang dewasa. Oke. Capricorn, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan ya. Semoga bisa resonate untuk kamu, namun jika tidak resonate maka jangan dipaksakan, karena ini adalah general reading ya. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video aku selanjutnya. Bye.